Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 41. Kisah Aditya seorang anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pintu besi yang berat ditarik terbuka. Aditya melihat ke dalam. Gudang itu benar-benar suasananya tegang. Dan Bastian sedang menunggunya. Aditya melihat tempat tidur besi di tengah. Dan seorang pria berusia 20 tahun dengan kepala setengah berbaring. Menatap seorang pria dan seorang wanita di depannya dengan tatapan galak. Pria dan wanita itu adalah Anjani dan pacarnya Faisal. Hanya saja mereka berdua berlutut di depan tempat tidur dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Air mata di wajah Anjani masih basah. Pipinya bengkak. Dan ada beberapa bekas jari. Jelas ditampar di wajahnya. Pergelangan tangan kiri Faisal masih terbungkus plester dan kain kasa. Yang dilukai oleh Orion terakhir kali. Dan dia belum pulih. Anjani. Farah bergegas ketika dia melihat adegan ini. Cantik. Kamu sebaiknya menuruti. Kalau tidak kamu akan menderita. Pada saat ini, seorang pria botak memutar lengan Farah dan tersenyum sinis. Aditya berjalan beberapa langkah dan mendorong pria botak itu menjauh. Jangan sentuh dia, atau kamu akan menyesalinya. Andre, menyingkirlah. Ya, saudara Bastian. Andre berdiri di samping. Pria itu adalah putra Orion, Bastian. Pada saat ini, Bastian duduk, melirik Aditya dan Farah, dan berkata sambil mencibir, "Apakah kamu Aditya? Kamu sangat hebat sehingga kamu memimpin seseorang untuk mengganggu tangan dan kaki ayahku." Petik 2. Aditya melihat Bastian. Dia berkata, "Itu benar. Saya melakukannya. Kamu biarkan mereka semua pergi. Datang kepada saya jika tidak sesuatu akan terjadi." Haha. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia benar-benar berpikir dia adalah karakter yang hebat. Aku pahlawan di sini. Jangan lihat siapa yang ada di depannya. Kamu Aditya. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berhadapan? Sial. Jangan pernah berpikir untuk menonjol hari ini. Bawahan Bastian memarahi dan mencibir Aditya. Namamu Bastian, kan? Aku akan memperingatkanmu lagi dan membiarkan adik iparku segera pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, kata Aditya dengan suara yang dalam. Tapi Aditya tidak menyangka bahwa Anjani bangkit dari tanah dan bergegas di depannya sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Anjani mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Aditya. Anjani menamparkan Aditya. Anjani, kamu, apa yang kamu lakukan? Ini semua salahmu. Jika kamu tidak sukses, kamu memiliki lebih dari cukup kegagalan. Mengapa kamu begitu kejam dan membiarkan Leo melukai tangan dan kaki Orion? Anjani berkata dengan marah. Aditya terdiam, menatap Anjani dan berkata, "Anjani, bukankah aku menyelamatkanmu saat itu? Pergi. Kamu bisa menyelamatkanku. Mengapa kamu memotong tangan dan kaki Orion?" "Tidak apa-apa. Lihat bagaimana saya dipukuli." Anjani menangis sambil memarahi Aditya, menunjuk ke wajahnya yang bengkak. Aditya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. "Ini kakakmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Itu salah." Faisal juga bersemangat saat ini. Dia berhenti berlutut, berlari ke depan Aditya, dan menunjuk ke hidung Aditya dan berkata, "Sialan. Ini semua salahmu. Bajingan. Jika bukan karenamu. Lihat saya dipukuli." Faisal menunjuk ke wajahnya. Aditya melihat bahwa Faisal benar-benar menderita. Wajahnya memar dan matanya dipukul, tenggorokannya diikat. Farah tidak tahan lagi, dan berkata dengan keras kepada Anjani dan Faisal, "Kalian terlalu keterlaluan. Saudara iparmu datang untuk menyelamatkanmu. Kamu masih mengatakan masalah itu. Ayo, saudari, apa gunanya kamu membawanya ke sini? Dia hanya sampah. Dan Leo yang dia tahu tidak berguna sama sekali," kata Anjani, dan menatap Bastian dengan ketakutan. Melihat Farah, dia berkata, "Itu benar. Cantik. Leo tidak ada apa-apanya di mataku." Setelah mengatakan itu, Bastian bertepuk tangan. Segera,
Dua bawahan Bastian keluar dari sudut untuk berdiri seorang pria. Pria itu dipukuli sampai mati, dan ada banyak darah di bajunya. Aditya melihatnya. Itu adalah Leo. Dia terkejut. Leo adalah bawahan nomor 1 Dilan di kota Rantepao. Siapa yang berani menyentuh jari Leo? Tampaknya Bastian ini bukan orang sembarangan. Bastian melihat Aditya dan Farah sama-sama terkejut, dan dia bahkan lebih bangga. Bagaimana, Aditya? Saya akan mengupas kulitmu nanti. Biarkan kamu menontonnya dulu. Bagaimana saya mendapatkan istri dan saudara iparmu? Bastian melirik Farah dan Anjani dengan ekspresi bejat di wajahnya. Dengan mengatakan itu, Bastian berjalan menuju Farah. Pada saat ini, dua orang mendobrak pintu. Anjani, kamu baik-baik saja? Ah, mereka memukulimu seperti ini. Dahlia berkeringat karena kecemasan. Bergegas masuk dan memeluk Anjani. Saudari Anjani, jangan takut. Aku di sini. Wawan datang di belakang Dahlia, menghibur Anjani. Melihat Dahlia dan Wawan datang, Aditya sangat terkejut. Farah tidak mengharapkannya. Jadi dia bergegas dan berkata, "Bu, mengapa kamu ada di sini?" Dahlia merasa sedih melihat Anjani, dan menginjakkan kakinya dengan tergesa-gesa. "Tidak bisakah aku datang? Ini semua karena Aditya. Pemborosan telah menyebabkan bencana besar." Setelah mengatakan itu, Dahlia memelototi Aditya, lalu berkata kepada Wawan dengan wajah lembut, "Tuan Wawan, kamu dan saudara Bastian adalah berkeluarga kan? Kamu membujuknya. Bisakah dia membiarkan Anjani pergi?" Wawan merasakan keindahan ini. 10 menit yang lalu, Dahlia memanggilnya untuk meminta bantuan. Mengatakan bahwa Bastian telah menangkap Anjani dan Faisal dan memintanya untuk mengikutinya untuk menyelamatkan mereka. Dia dan Bastian adalah sepupu. Jadi masalah ini mudah baginya. Jangan khawatir, Bibi. Tidak ada yang salah denganku di sini. Wawan menepuk dadanya dan meyakinkan. Tidak lupa untuk melihat wajah Farah. Farah memandang Wawan. Dia masih sangat bersyukur. Dan dia merasa bahwa dia memiliki keuntungan. Bastian harus menyelamatkan muka ketika Wawan ada di sini. Tuan muda Wawan, Bibi berterima kasih banyak padamu. Dahlia memegang tangan Wawan dengan penuh rasa terima kasih. Bastian, beri aku wajah dan biarkan Anjani pergi. Wawan berkata kepada Bastian dengan percaya diri. Tidak. Bastian mencibir beberapa kali. Melihat Dahlia, Bastian berkata, "Oke, orang tua. Apakah kamu masih mengenal adikku?" Tapi tidak mudah bagi siapapun untuk datang hari ini. Ayahku dipukuli dan dilumpuhkan oleh Aditya. Aku harus memberinya pelajaran. Jika kamu tidak ingin putrimu rusak, beri aku 200 juta segera. Dan jika tidak, biarkan kedua putrimu tinggal bersamaku selama sebulan. Dan ini aku anggap berakhir. Orang tua, apakah kamu mendengarku? Bastian berteriak dengan marah pada Dahlia. Lalu mengeluarkan pisau pendek yang tajam dari pinggangnya dan meletakkannya di wajah Anjani. Dahlia sangat ketakutan sehingga dia tidak berpikir bahwa tidak ada gunanya memiliki Tuan Wawan di sini. Tampaknya insiden ini telah menjadi masalah besar hari ini. Melirik Aditya, wajah Dahlia pucat karena marah. Itu semua disebabkan oleh orang tidak berguna ini. Jika bukan karena dia, Bastian tidak akan menyebabkan bencana besar seperti itu. Dahlia berjalan ke Aditya, mengerahkan semua kekuatannya, dan menamparkan wajah Aditya dengan keras. "Kamu adalah momok keluarga kami. Bu, mengapa kamu menyalahkanku? Aku di sini untuk menyelamatkan Farah dan Anjani." Aditya menutupi wajahnya yang panas dan berbisik. "Siapa yang kamu selamatkan? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya?" Pada saat itu, Wawanlah yang menyelamatkan mereka berdua. "Jadi apa yang kamu lakukan?" Dahlia semakin marah, menunjuk muka Aditya, dan kemudian menegurnya. Berkata, "Tidak apa-apa. Dia telah melumpuhkan ayah saya. Di mana saya bisa mendapatkan 200 juta untuknya?" Aditya benar-benar tertekan. Dia menjelaskan, "Bu, Wawan tidak datang untuk menyelamatkan Farah. Dia dan Orion bersekongkol. Beraninya kau menjebak orang-orang lain. Jika kau tidak bertingkah bodoh, Wawan juga bisa menyelamatkan Farah. Aku belum selesai denganmu." Dahlia sangat marah, sehingga dia ingin mencabik-cabik Aditya.
Bu, tidak ada gunanya berdebat. Sekarang bukan waktunya untuk ribut. Farah dengan cepat membujuk. Aditya berdiri di sana dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia penuh dengan ocehan sekarang. Dan dia tidak dapat memahaminya dengan sikap ibu mertuanya. Bastian tersenyum keji. Senang melihat pemandangan yang semarak ini. Pada saat ini, dia berkata kepada Wawan, "Wawan, jangan khawatir tentang masalah ini. Agar tidak merusak perdamaian persaudaraan kita." Wawan bahkan lebih bahagia. Saudara Bastian. Saudara Bastian. Bersamaku di sini hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu bergerak seperti puisi. Kamu ingin 200 juta. Jadi aku akan memberikannya kepadamu. Dahlia mendengar bahwa Wawan ingin membayar 200 juta untuk menyelesaikan masalah ini. Dia sangat bersyukur. Hampir saja dia berlutut ke Wawan. Oh ya, jika kamu ingin mengatakan itu, maka aku benar-benar ingin memberimu kehormatan. Baiklah, biarkan yang Aditya tetap di sini, dan yang lainnya bisa keluar. Bastian melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk melepaskan Anjani, Farah, dan juga Faisal. Mendengar itu, Dahlia sangat gembira, dan dengan cepat menarik Farah dan Anjani, dan membawa Faisal keluar dari gudang. Bu, Aditya masih di dalam. Farah berteriak kepada Dahlia dengan tergesa-gesa. Dahlia cemberut dan bersenandung. Ada baiknya sampah itu dibunuh. Apa yang dia lakukan? Ayo pulang dulu. Pintu gudang ditutup lagi. Dan Wawan sangat bersemangat sehingga dia menjadi gila. Dia memandang Aditya dengan senyum muram dan berkata, "Nama keluarga Edward. Kita harus menyelesaikan masalah kita, kan?" Bersambung.